Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali masih di suasana COVID-19. Ketemu kembali di mata kuliah saya dan di channel saya 1936 bersama Ena Marlina, dosen Teknik Mesin Universitas Islam Malang. Kita lanjutkan pembahasan yang kemarin tentang mata kuliah bahan bakar dan pembakaran. Kemarin kita sudah di semester lalu berbicara tentang apa itu pembakaran, apa itu bahan bakar, termodinamika pembakaran, dan reaksi pembakaran. Nah, sekarang kita memulai dengan mixing bahan bakar dan pembakaran droplet. Apa itu mixing bahan bakar dan apa itu droplet? Kita mulai. Jadi, kita mulai dari yang namanya mixing pembakaran. Nah, kemarin sudah Ibu jelaskan tentang bahan bakar tentang bahan bakar yang bisa digunakan untuk mesin untuk motor bakar, bisa juga digunakan untuk mesin diesel. Nah, kali ini mixing bahan bakarnya adalah untuk mesin diesel. Nah, mesin diesel biasanya menggunakan bahan bakar biodiesel yang terbuat dari bahan bakar minyak nabati. Nah, pentingnya minyak nabati sebagai bahan bakar biodiesel, pengganti bahan bakar diesel yang ramah lingkungan, sangat berpengaruh terhadap global warming, sangat berpengaruh terhadap lingkungan. Dengan menggunakan biodiesel yang ramah lingkungan karena memang berasal dari bahan minyak nabati, maka pencemaran lingkungan akan lebih terminimalisir. Namun yang jadi masalah pada minyak nabati itu adalah minyak nabati mempunyai viskositas yang sangat tinggi. Nah, ini yang menjadi kerugian minyak nabati bila digunakan sebagai bahan bakar. Nah, hal ini bisa diatasi menjadi biodiesel. Biodiesel dapat diperoleh melalui reaksi transesterifikasi trigliserida atau reaksi emulsifikasi. Tetapi konversi minyak nabati menjadi biodiesel pada proses transesterifikasi membutuhkan jumlah energi yang sangat besar dengan biaya yang tinggi, sehingga penggunaan minyak nabati non-transesterifikasi sebagai pengganti bahan bakar fosil dalam pembakaran modern perlu kita ditinjau kembali. Salah satunya yaitu dengan cara pencampuran atau mixing. Nah, ini dengan pencampuran atau mixing ini bisa lebih murah daripada dengan beberapa metode. Ya, metode yang di sini di slide ada metode transesterifikasi, ada metode emulsifikasi, preheating, ada hidrogenasi. Itu beberapa metode untuk menurunkan viskositas. Nah, melakukan pencampuran ini sudah banyak dilakukan oleh beberapa peneliti. Beberapa peneliti sudah melakukan pencampuran antara bahan bakar satu dengan bahan bakar yang lain. Kalau di dalam biodiesel ada yang mencampurkan, misalnya Qadar Rahman, orang Indonesia juga, dia mencampurkan solar dengan minyak cengkeh. Terus ada lagi Rawson, dia menyampurkan sineol dengan synthetic fuel, dengan bahan bakar sintetik. Ada juga yang mencampurkan solar dengan bahan bakar minyak nabati, salah satunya minyak jarak, yaitu oleh Misra dan Murti. Ada juga Ambarawa, dia pernah mencampurkan solar dengan minyak cengkeh. La Fuerza, solar dengan biodiesel. SIG mencampurkan coconut oil dengan etanol. Nah, ada beberapa ya, sampai Barrios dia mencampurkan solar dengan palm oil. Nah, jadi ada beberapa yang mencampurkan bahan bakar dengan bahan bakar yang lain. Salah satunya kalian bisa lihat di jurnal saya yang terbit di Renewable Energy Januari 2020. Di situ saya meneliti tentang beberapa minyak nabati yang bisa digunakan untuk biodiesel. Nah, beberapa minyak nabati itu
dengan metode yang namanya droplet, metode pencampuran, dan diuji dengan metode droplet. Nah, nanti bisa saya kasih linknya ya. Selanjutnya kita tetap berbicara di pencampuran bahan bakar. Nah, kita lihat susunan dari minyak nabati. Nah, minyak nabati ini tersusun oleh yang namanya trigliserida yang terdiri dari 3 asam lemak yang digabung oleh yang namanya gliserol. Nah, gliserol itu apa? Yang mana? H2C itu. Nah, asam lemak ini mengandung rantai karbon yang panjang. Jadi asam lemak ini ada 3 ya, 3 rantai. Nah, itu berbeda-beda rantainya. Nah, 3 asam lemak yang mengandung rantai karbon panjang ini dihubungkan dengan satu ikatan dan dikombinasikan dengan hidrogen dan diakhiri dengan grup karboksil. Yang diakhiri itu namanya grup karboksil. Nah, ini adalah susunan dari asam lemak. Jadi kalau minyak nabatinya berbeda-beda, susunan asam lemaknya pun akan berbeda-beda tergantung komposisi dari minyak nabati tersebut. Nah, kita lihat di sini adalah asam lemak yang menyusun trigliserida. Nah, asam lemak yang menyusun trigliserida ini dikelompokkan berdasarkan ikatan rantai hidrokarbonnya. Di sini bisa dilihat ada saturated, monounsaturated, dan polyunsaturated. Saturated mempunyai ikatan tunggal pada rantai hidrokarbonnya. Nah, ini mempunyai ikatan tunggal pada rantai hidrokarbonnya. Monounsaturated mempunyai satu ikatan rangkap pada rantai hidrokarbonnya. Polyunsaturated mempunyai lebih dari satu ikatan rangkap pada rantai hidrokarbonnya, jadi lebih melengkung ya. Nah, saturated yang mempunyai satu ikatan tunggal dan polyunsaturated yang mempunyai lebih dari satu ikatan rangkap, dia itu bersifat lebih polar, dan monounsaturated dia bersifat kurang polar. Oke, selanjutnya adalah di sini terlihat trigliserida pada minyak nabati. Nah, trigliserida pada minyak nabati ini tersusun atas asam lemak yang berbeda-beda. Nah, di slide ini saya menerangkan tentang beberapa minyak nabati yang saya teliti, dan ini hasil dari penelitian saya dan tim saya di penelitian droplet, bahwa yang saya teliti adalah beberapa minyak nabati, ada 4, 1 CCO, crude coconut oil, CPO, crude palm oil, CJO, crude jatropha oil, CSFO, crude sunflower oil. Nah, di sini terlihat prosentase kandungan trigliserida yang berbeda-beda. Pada CCO, prosentase kandungan terbesarnya adalah pada laurat. Pada CPO adalah pada palmitik, pada CJO adalah oleik, dan pada CSFO adalah linoleik. Nah, berdasarkan geometri asam lemak dan prosentase kandungan asam lemak akan mempengaruhi tentang kepolaran. Jadi, kepolaran pada asam lemak akan berpengaruh terhadap gaya antar molekul yang akan mengakibatkan tinggi rendahnya titik didih dan besar kecilnya ukuran gelembung akibat daripada adanya tekanan permukaan. Dan semuanya akan mempengaruhi cepat lambatnya pendidihan dan penyalaan pada proses pembakaran. Nah, minyak nabati yang mempunyai kelemahan viskositasnya yang tinggi bisa diatasi, salah satunya dengan pencampuran atau mixing. Nah, pencampurannya dengan apa sih kita bisa mencampur minyak nabati untuk mengurangi viskositas? Salah satunya adalah dengan alkohol. Alkohol itu bisa metanol, etanol, propanol, butanol, atau juga bisa dengan minyak atsiri. Minyak atsiri misalnya minyak cengkeh, minyak terpentin, minyak pala, minyak gandapura, minyak serai, dan minyak kayu putih. Nah, apa itu minyak atsiri? Minyak atsiri adalah suatu bahan alam yang tersusun dari komponen-komponen yang bersifat mudah menguap, berat jenisnya rendah dan dapat melarutkan bahan organik. Nah, sehingga
Dengan klasifikasi minyak atsiri yang mudah menguap dan berat jenisnya lebih ringan daripada minyak nabati, maka bisa dicampurkan dengan minyak nabati dan otomatis akan mengurangi viskositas minyak nabati. Untuk mengurangi viskositas pada minyak nabati, maka pencampuran dilakukan dengan mencampurkan minyak atsiri. Nah, pada penelitian saya pernah melakukan pencampuran minyak nabati dengan salah satu minyak atsiri, yaitu minyak kayu putih. Kenapa minyak kayu putih? Karena dilihat dari jurnal, minyak kayu putih mengandung kandungan terbesarnya adalah 1,8 sineol, hampir 77%. Dan kandungan yang kedua adalah terpineol, hampir 86,63%. Terpineol itu adalah termasuk oxygenated fuel. Oxygenated fuel itu adalah kandungan oksigen yang sangat tinggi. Jadi kandungan oksigen yang tinggi akan berkontribusi untuk proses pembakaran sempurna. Nah, tadi yang pertama adalah yang paling tinggi adalah sineol, 1,8 sineol. Sineol memiliki sifat yang volatil atau mudah menguap karena mengandung unsur hidrogen dan oksigen. Dan yang kedua adalah terpineol. Terpineol mempunyai temperatur api yang tinggi, mudah menguap, mudah terbakar pada temperatur rendah. Sehingga terpineol ini akan memudahkan oksidasi pada proses pembakaran. Nah, inilah yang menjadi alasan kenapa saya di penelitian mencampurkan minyak nabati dengan minyak kayu putih, sehingga minyak nabati viskositasnya akan mengalami penurunan. Nah, untuk membuktikan apakah minyak nabati bila dicampur dengan minyak kayu putih akan sesuai dengan harapan, yaitu menyempurnakan proses pembakaran. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah menguji properties dari minyak nabati dan minyak kayu putih tersebut. Yang kedua, selain menguji propertiesnya, kita bakalan tahu viskositasnya dari kedua minyak tersebut. Kita akan tahu place point-nya dari kedua minyak tersebut. Kita akan tahu namanya boiling point-nya. Nah, setelah itu kita melakukan uji FTIR. Uji FTIR atau homogenitas campuran pada minyak campuran minyak kayu putih pada minyak nabati. Kenapa perlu melakukan uji homogenitas? Karena biar kita mengetahui apakah campuran itu bisa tercampur sempurna atau tidak. Nah, setelah melakukan uji homogenitas, di sini bisa dilihat keberhasilan dari sebuah pembakaran akan dipengaruhi oleh faktor homogenitas campurannya, di mana pembakaran pada campuran udara dan bahan bakar yang tidak homogen akan menghasilkan pembakaran yang tidak sempurna dan tekanan yang dihasilkan tidak akan maksimal. Nah, untuk itu perlu adanya pengujian apakah minyak nabati yang dicampur dengan minyak kayu putih tercampur sempurna atau tidak. Nah, ini saya pernah melakukan pengujian FTIR. Ternyata hasilnya minyak kayu putih yang dicampur dengan salah satu minyak nabati, prosentase kemiripannya hampir sekitar 99,70, hampir ke 100%. Jadi tidak ada perbedaan spektrum dari pengambilan sampel. Yang diambil adalah sampel bottom sama upper. Jadi kedua sampel mempunyai pola spektrum yang sama, sehingga bisa disimpulkan bahwa penambahan minyak kayu putih tersebar merata pada minyak nabati dan homogen.